Are you ready? Siapa kita? Siapa kita? Tangsel, Tangsel, Yogyakarta, Pesona Indonesia. Lambaikan tangannya ke Oke, mari kita lagi.
dari Tangsel sebagai camat di Kecamatan Pamulang, dan bersama dengan rekan-rekan kami di 5 kecamatan ikut hadir Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin bertanya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Sleman terkait proses administrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan urusan pertanahan. Perlu kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta menjadi ikon nasional dalam tujuan wisata di Indonesia. Kemudian kami juga melihat bahwa Sleman berada berbatasan langsung dengan Yogyakarta itu. Dan kalau tadi kita sampaikan tadi bahwa NJOP masih ada 5.000, sementara Jogja ini menjadi pusat kota di Jawa Tengah yang menjadi central opinion bagi masyarakat luas. Nah, apakah ini tidak menjadi suatu keuntungan di mana terlepas itu urusan politik, tetapi kita punya target dalam memajukan sebuah wilayah. Nah, oleh karenanya kami ingin tahu juga, Bu, dalam kemajuan sebuah wilayah yang berujung pada peningkatan pendapatan daerah, ini pasti diukur dari pertumbuhan penduduk. Di Yogyakarta ini penduduknya 410.000 jiwa. Kemudian luas wilayah hanya 32 km. Sedangkan Kabupaten Sleman ini luasan wilayahnya mencapai 574 km, hampir 4 kali lipat dari kota Tangerang Selatan, atau 4 kali lipat ya Pak Kaban ya, karena Tangsel hanya 164 km. Kemudian yang saya ingin tanyakan, berapakah jumlah penduduk dari Kabupaten Sleman? Nah, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi seperti Tangerang Selatan 1,7, maka pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan berdampak pada peningkatan dan kebutuhan hunian tempat tinggal yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai NJOP tanah karena kebutuhan. Kemudian meningkatnya tingkat pembangunan yang ada di Kota Sleman. Kemudian itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, apakah proses pengaturan tanah di pertanahan di Kota Sleman seperti juga di Jogja, ada status tanah yang masih milik keraton ya? Apakah ada hal yang demikian atau ada batas-batasan lain, atau bagaimana sistem demografi agraria yang ada di Kabupaten Sleman? Apakah ada batas-batasan yang menghambat perkembangan dalam peraturan-peraturan tentang pertanahan yang berujung pada lemahnya pendapatan di Kabupaten Sleman? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi mengenai perbandingan antara nilai pasar dengan NJOP. Kalau dilihat secara prospektas ya tidak banyak berpengaruh, tapi sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam itu sangat berpengaruh terhadap penerimaan BPHTB yang akan kita terima ya. Karena ya ini kondisi yang terjadi hampir seluruh kabupaten kota, bahwa transaksi yang dilakukan itu biasanya ya hampir sebagian besar tidak menggambarkan kondisi sebenarnya ya. Mungkin di Sleman juga begitu ya. Kalau di kami di Tangsel kebetulan karena wilayah perkotaan sehingga penyesuaian kami lakukan setiap tahun gitu ya. Dan upaya-upaya yang sudah kami lakukan juga banyak gitu ya, mulai dari mengeluarkan buku panduan gitu kan, mulai melakukan sistem yang berlaku secara online. Nah, pertanyaannya sederhana, Bu. Kalau Sleman belum melakukan itu, upaya apa yang Ibu lakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB? Karena begini, Bu, kan kita tahu bahwa PPAT itu kan sebenarnya orang kedua ya, bukan subjek pajak. PPAT itu cuman fasilitator lah dalam membayar gitu.
karena sebenarnya yang bayar itu wajib pajak. Nah, kebanyakan wajib pajak itu kalau udah berbicara tentang nilai transaksi, biasanya cuma jual, pembeli, sama yang di atas nih yang tahu. Ya, sehingga itu sangat berdampak lah. Saya yakin dan percaya kalau seumpamanya penyesuaian dilakukan, PBB-nya dilakukan tapi dengan beberapa stimulus gitu ya, sehingga itu tidak memberatkan wajib pajak tapi akan berdampak ke BPHTB, itu luar biasa sekali. NJOP masih sangat rendah Bapak, dan melihat kondisi wilayah di Sleman cukup luas dibandingkan kota Yogyakarta, itu sebenarnya kerugian bagi Pemkab Sleman ketika NJOP di Sleman belum pernah semenjak didaerahkan kami ada penyesuaian kredit NJOP PDB, belum pernah sama sekali, karena bupati kami selalu pengen, karena PBB itu sifatnya adalah pajak yang sifatnya masif, orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, kalau itu sepanjang punya bumi dan bangunan dikenakan pajak. Jadi kebijakannya memang tidak pernah menaikkan NJOP secara masif, dan itu kerugian bagi kami selaku Bapenda yang mengelola pendapatan, karena kami menjadi ruangnya tidak luas untuk optimalisasi. Itu fakta. Kemudian terkait kondisi tanah kasultanan di Sleman cukup banyak Bapak, karena DI ini kan berdasarkan keistimewaan Yogyakarta, kemudian ada Permen 2 tahun 2022 ya tentang pendaftaran tanah kasultanan, yaitu ada terkait dengan SHGB di atas tanah kasultanan Yogyakarta. Itu waktu saya masih di BPHTB 2024 itu cukup banyak yang minta, walaupun nggak banyak sekali gitu. Artinya itu menunjukkan bahwa tanah di Kabupaten Sleman yang SHM dengan yang tanah kasultanan itu cukup lumayan, dan nanti mungkin Pak Indro bisa menambah terkait dengan permohonan validasinya yang tanah kasultanan. Terus kemudian terkait dengan Pak Burhan dari Kabin Extend, yang disampaikan Bapak betul. Idealnya ketika Undang-Undang HKPD lahir ini, kami Pemkab Sleman seharusnya itu malah menjadi kesempatan emas untuk kami menyesuaikan NJOP, karena ada NJKP. NJKP kita mainkan mau 10, mau kan paling rendah 20%, mau 20%, mau 40, mau 80, mau 100, karena dibuka ruang 20% sampai 100%. Tinggal kita mau NJOP-nya mau diselesaikan berapa, mau sama dengan nilai pasar, nanti 20% NJKP atau mau berapa, itu tinggal main di situ. Kalau dulu sebelum ada NJKP itu namanya stimulus. Itu sebenarnya kalau saya jadi bupati itu saya pilih itu kebijakan itu. PBB tidak naik, dapatnya di BPHTB. Orang menaikkan NJOP itu ada dua. Tujuannya apa dulu? Apakah PBB saja dan BPHTB atau salah satu atau salah dua-duanya? Kalau bisa paling semut menurut saya disesuaikan, tapi nanti main di NJKP, endingnya tetap tidak memberatkan masyarakat, kewajiban pajaknya tetap, atau ada naik sedikit hanya penyesuaian saja, tapi nggak frontal atau nggak signifikan, ada penurunan atau kenaikan, tetapi endingnya karena yang namanya NJOP itu adalah penyangga BPHTB, dapatnya di BPHTB-nya. Itu harusnya idealnya seperti itu. Tetapi apapun yang kami sampaikan, kajian ataupun nota dinas yang kami sampaikan Bupati, ada opsi-opsi, selalu yang dipilih tidak menaikkan NJOP. Tetapi kami suruh bahasa Jawa dan joget yang lain. Ekstra effortnya apa? Ketika kebijakan yang diambil bukan penyesuaian NJOP. Kami mengedepankan